Alhamdulillah syarrafal mu'minina bitashrifi nuril iman wa nawwara sudurahum bil ma'rifati wal iman alladzi tafarrada qabla wujudil lughati bil asma'il husna wa tawahhada fi mahamidis sifati bil majdil asna walahul qasiduna ilaihi raghbatan wa talaba wa tawallahu bi dzikrihil wahiduna syauqan wa talaban asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-amiru bil ihsan wan nahi 'anil ma'asi wat tughyan wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ilal insi wal jan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atih la'allakum tuflihun faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ayyul hadirun jamaah salat Jum'ah Masjid Al-Maghfirah rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di Jumat yang mubarak ini, Jumat yang penuh berkah ini, kita masih diberi nikmat, kita masih diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Utamanya dua nikmat sekaligus yang kita terima yang sangat besar, yaitu nikmat iman dan Islam, iman dan sehat. Keduanya ini merupakan satu nikmat yang luar biasa. Dengan nikmat iman dan sehat, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mampu berangkat ke masjid yang mulia ini guna untuk memenuhi panggilannya menjalankan ibadah sholat Jum'ah. Banyak saudara-saudara kita yang gagal menerima dua nikmat ini. Ada kalanya mereka beriman, ada hasrat dan keinginan yang kuat untuk pergi ke masjid, akan tetapi terkendala oleh kesehatan mereka. Pun pula ada yang diberi kesehatan yang prima, namun tidak diberi iman yang sempurna, sehingga mereka enggan untuk melangkahkan kakinya hadir melaksanakan ibadah sholat Jumat seperti yang kita laksanakan pada siang hari ini. Hal ini ayyuhal hadirun rahimakumullah, betul-betul harus kita syukuri bersama. Betapa Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa. Apakah kita pernah berpikir selain dua nikmat yang besar itu, terlintas dalam pikirannya bahwa Allah telah memberikan mata kepada kita untuk agar kita bisa melihat. Allah memberikan dua telinga kita agar kita mampu mendengarkan informasi.
Allah memberikan tangan dua kepada kita agar kita mampu untuk memegang, menggenggam dan saling erat berjabat tangan. Apakah kita pernah berpikir bahwa Allah memberikan dua kaki kita yang luar biasa sehingga kita bisa melangkah dan berjalan? Allah juga memberikan mulut, lisan kepada kita dengan dua bibir yang tertata presisi sehingga kita mampu berbicara dengan fasih, kita mampu makan dengan minum dan nikmat. Allah juga telah memberikan kita otak dan akal agar kita mampu berpikir dan merenung sejenak tentang nikmat-nikmat yang luar biasa yang sangat banyak kepada kita semuanya. Bahkan andaikan kita mau menghitung nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita, kita tidak akan pernah mampu dan siapapun tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha, Allah berfirman. Dan jikalau engkau ingin menghitung berapa nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian semua, la tusuha, engkau tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Maka ayyuhal hadirun rahimakumullah, dengan begitu banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, utamanya nikmat iman dan sehat yang kita rasakan saat ini, wajib dan patut bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selalu meningkatkan takwa kepadanya. Caranya, marilah kita selalu menjalankan perintah-perintah Allah, perintah yang berupa beribadah kepadanya maupun melaksanakan amanah kita diciptakan oleh Allah sebagai khalifahnya di muka bumi ini. Juga sekaligus berusaha semaksimal mungkin menjauhi larangan-larangannya. Larangan untuk bermaksiat kepadanya maupun larangan Allah untuk berbuat zalim kepada seluruh makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini sebagai wujud takwa kita yang sebenar-benarnya. Karena apa? Karena kemuliaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala hanya dinilai dari seberapa takwa seorang hamba itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah, inna a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna akramakum indallahi atqakum. Al-Hujurat 13. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah atqakum, orang yang paling takwa di antara kalian semuanya. Maka ayyuhal hadirun rahimakumullah, setiap saat, setiap waktu dan keadaan apapun kita, marilah terus dan terus kita berusaha meningkatkan takwa kita kepadanya. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, saat ini kita melihat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi begitu cepatnya. Dengan masif teknologi ini mempengaruhi kehidupan dan cara hidup manusia di semua lini kehidupannya. Mulai dari ekonomi, sosial, budaya, politik, pendidikan, bahkan merambah sampai mempengaruhi pada cara pandang keberagamaan kita. Dan ini dialami dan merambah ke semua lapisan masyarakat, baik regional, nasional, sampai internasional. Mulai dari lorong-lorong perkotaan sampai pelosok-pelosok desainan jauh di sana, di mana seseorang berkeinginan untuk
mengakses informasi perkembangan saat itu juga dengan cepat dan mudah mereka mampu untuk memperoleh informasi itu semuanya. Bersamaan dengan itu ayyuhal hadirun rahimakumullah, manfaat perkembangan informasi, teknologi informasi, teknologi komunikasi ini benar-benar memerlukan kekuatan keimanan kita bersama. Tidak sedikit orang-orang yang menjadi korban dari perkembangan ini, tapi banyak pula dari mereka yang mampu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maka perkembangan ini, mereka ada orang-orang yang dari perkembangan ini hanya sekedar untuk mencari ketenaran mereka. Ada juga yang mencari kebenaran dari perkembangan kemajuan teknologi ini. Atau bahkan ada pula yang sampai pada tingkat untuk mencuri kebenaran. Mereka menampilkan apa saja yang mereka inginkan. Barang siapa yang merasa kuat untuk bersaing mencari pengaruh mereka, tentunya dengan banyak modal dan uang yang dia miliki, mereka akan menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Barang siapa yang mampu untuk mencari posisi-posisi, mereka akan memperoleh posisi yang diinginkan. Bagi siapa mereka yang lemah, mereka akan terpinggirkan. Hal-hal yang semacam ini adalah pandangan-pandangan yang umum di depan kita. Barang siapa yang mampu menampilkan dengan kebaikan-kebaikan di media sosial, itu akan mempengaruhi pada pandangan-pandangan orang lain. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ketahuilah, bagi mereka yang bernalar cepat, mereka akan melihat seolah-olah penampilan di media sosial itu adalah kebenaran adanya. Padahal kesempurnaan yang ada, yang ditampilkan mereka di dewan sosial, belum tentu itu kebenaran yang sesungguhnya. Mudah sekali kita tertipu dengan keadaan yang sebenarnya. Kalau ditelisik, banyak dari mereka yang seolah-olah menjadi teladan, tapi ternyata di kehidupan terkecil mereka, keluarga mereka, terjadi masalah dan berantakan. Orang-orang yang bernalar cepat, mereka akan terpengaruh itu semuanya, sehingga tontonan mereka akan jadikan sebagai tuntunan. Maka hati-hatilah pada fitnah akhir zaman ini. Maka bagi mereka yang berakal dan berpikiran positif dan cerdas, mereka akan melihat semuanya itu hanyalah sebuah penampilan yang seperti kehidupan di sinetron, yaitu hanya di panggung sandiwara mereka. Persis dengan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala taqilun. Dan tiadalah kehidupan di dunia ini kecuali hanyalah laibun, permainan, walahun, dan senda gurau belaka. Walad darul akhirat, dan sesungguhnya darul akhirah, kehidupan di akhirat itu khairun, lebih baik, lilladzina yattaqun, bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Afala taqilun, apakah engkau tidak memahaminya? Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Boleh saja kita berpenampilan seolah sempurna di media sosial, tapi kita jangan pernah terpengaruh oleh kehidupan itu yang ditampilkan oleh mereka. Ketakwaan yang kita tanamkan di dalam hati kita, itu sangat penting kita pupuk bersama. Maka janganlah kita berhenti untuk berbuat baik. Janganlah kita berhenti untuk berusaha menjadi orang baik. Berbuat baiklah kepada sesama. Berbuat baiklah kepada
makhluk-makhluk Allah yang lain. Sekecil dan sebesar apapun kemampuan dan peluang kita untuk berbuat baik, jangan pernah berhenti. Karena Allah tidak pernah memberikan secara terbuka, tetap merahasiakan di mana rahmat Allah akan diturunkan kepada orang-orang yang berbuat baik itu. Maka ayyuhal hadirun rahimakumullah, Allah akan menilai seseorang itu bukan sekedar dari penampilan zahiriahnya, tapi Allah lebih melihat kepada hati seseorang. Ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 orang yang pertama nanti akan ditanyakan di hari kiamat. Yang pertama adalah orang-orang yang alim, orang-orang yang dititipi oleh ilmu, oleh Allah, dititipi ilmu yang banyak. Di akhirat nanti dia akan ditanya, wahai orang alim, apakah engkau telah mengamalkan ilmumu? Orang ini akan menjawab, aku sudah menyebarkan ilmu saya di mana-mana. Malaikat akan menjawab, bohong. Engkau memberikan dan menyebarkan ilmu di mana-mana, betul. Tapi engkau hanya berkeinginan untuk agar engkau dikatakan sebagai orang yang jenius, agar engkau dikatakan sebagai orang yang pandai. Maka karena itu, pergilah engkau kepada orang-orang yang ahli dunia dan tanyakan kepada mereka, apakah balasan yang akan peroleh yang engkau berikan kepada kamu. Yang kedua, malaikat akan bertanya kepada orang-orang yang diberi kekayaan, kelebihan harta dari yang lain. Akan ditanya, apakah engkau telah bersedekah dengan harta yang banyak yang kau punya? Orang ini akan berkata, aku telah bersedekah dengan banyak dan memberikan bantuan-bantuan sosial yang banyak. Malaikat akan menjawab, bohong. Engkau memberikan hartamu itu hanya engkau bermaksud untuk agar engkau dikatakan di depan orang-orang itu sebagai orang yang dermawan, tanpa engkau ada landasan dengan untuk melaksanakan perintah Allah. Maka pergilah engkau kepada ahli dunia, tanyakan kepada mereka apa balasan yang akan engkau peroleh dari mereka. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang mati di medan pertempuran fi sabilillah. Mereka akan ditanya, kenapa engkau mati? Saya meninggal dunia itu untuk membela kebenaran dan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Orang ini akan dijawab malaikat, bohong. Engkau mati di medan perang, betul. Tapi engkau bermaksud untuk agar engkau dikatakan sebagai pemberani dan pembela, tidak benar-benar lillahi ta'ala. Maka kesucian hati kita dalam setiap beramal itu penting untuk kita jaga. Dan mudah-mudahan kita terjauhkan dari 3 hal tersebut. Mudah-mudahan Allah tetap melindungi kita dari perbuatan-perbuatan yang diniatkan tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan pertolongan kepada kita untuk selalu berbuat baik, untuk selalu menjadi orang yang baik, untuk menjadi orang-orang yang memberikan manfaat yang banyak kepada yang lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ja'ala yaumal jumu'ati idan lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan adakhiruha li liqa'i ahkamil hakimin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin afdhalil anbiya'i wal mursalin wa ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ibadallah ayyuhal hadirun rahimakumullah.
ittaqullah fis sirri wal 'alan wajtanibul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan hafizu 'ala ta'ati wa huduri jumu'ati wal jamaah wa 'alamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabiyil karim irsyada wa ta'lima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-aqfiya wardallahumma an arba'il khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa jami' sahabati wa qarabati wa tabi'in wa man tabi'ahum wa alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'in wal musyrikin wa dammir a'da'ana a'da'ad-din Allahumma aslih wulata umurina wa umuril muslimin ajma'in wa waffiqhum lima tuhibbu wa tarda min ummati ya karim Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad Allahumma astur ummat sayyidina Muhammad Allahumma farrij an ummat sayyidina Muhammad واغفر لأمة سيدنا محمد واجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر